Selamat datang di Gejala Waktu Channel. Apa kabar kalian? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Semoga kita semua gak susah buat bahagia. Selamat datang di podcast Inti Hati. Masih dengan Gusti tentunya, yang bakalan nemenin kalian dan cerita-cerita seputar kehidupan kita layaknya. Kali ini aku bakal cerita tentang bagaimana berharap yang logis, yang baik, dan bagaimana cara pandang kita tentang harapan. Baiknya gimana gitu, supaya kita bisa sedikit tahu kalau ternyata berharap itu ada caranya. Ya, pokoknya kalian dengar aja lah ya lebih jelasnya. Selamat mendengarkan. Hidup ini layaknya panggung. Orang lain adalah audiens, dan kita adalah peserta yang akan tampil. Apapun yang kita perlihatkan di atas panggung, audiens jelas akan menilai, bukan? Pastinya akan ada yang suka, ada juga yang gak suka. Sekalipun kita adalah yang terbaik dari yang lainnya. Begitupun hidup di dunia ini. Akan selalu ada yang suka dan juga yang gak suka sama kita. Walaupun kita berbuat baik sebanyak mungkin. Karena masing-masing orang punya selera, punya tipe, dan kita pun sama. Artinya, jika kita keras untuk menggapai harapan agar dapat disukai semua orang, itu adalah sebuah kemustahilan. Sebuah hal yang gak pantas untuk dijadikan keinginan. Karena kita gak akan bisa, siapapun gak akan pernah bisa untuk menggapai impian bodoh seperti itu, agar disukai semua orang. Tapi kalau buat dibenci semua orang, kayaknya bisa aja deh. Tinggal lakukan aja hal yang gak baik, terus up di sosial media, dan tunggu sampai viral. Kita akan mulai dibenci semua orang. Itu pun masih kayaknya. Karena orang-orang baik akan selalu berpikir baik terhadap apa yang terlihat buruk. Contoh, melihat orang lain lagi mabuk atau melakukan hal-hal buruk lainnya. Kalian kira orang baik akan memandang orang-orang yang bermaksiat itu buruk? Gak semudah itu bagi mereka. Karena mereka akan selalu berkata pada diri sendiri bahwa di masa yang akan datang, dirinya belum tentu akan lebih baik dari orang yang dia lihat berbuat buruk. Mereka akan merasa takut jikalau malah nanti keadaannya menjadi berbalik. Takut jika memandang rendah kepada yang berbuat buruk itu akan membuatnya menjadi buruk juga. Ya, akhirnya mereka nggak bisa untuk membenci, kecuali dari perbuatannya saja. Maksudnya apa? Mengejar untuk dibenci semua orang, kita pun masih gak bisa. Apalagi buat disukai semua orang. Ngawur sih kalau ada yang berimpian kayak gitu. Jangan-jangan udah ini lagi, kewarasannya udah mau habis. Silahkan berharap, tapi yang logis-logis aja. Itu pun kita gak boleh terlalu berlebihan. Yang baiknya itu disesuaikan, agar rasa kecewa di hati bisa terhindarkan. Kasihan hati kalau harus terus sakit dan harus terus risau. Lama-lama kalau nggak dijaga, ya rusak. Kalau rusak, yang jadi nggak tenang kan kita juga. Apa-apa emosi, apa-apa berprasangka nggak baik. Gimana hidup kita pengen tenang lalu damai? Dengan cara jalan-jalan? Healing katamu? Melihat danau, lautan, pegunungan, itu semuanya sebagai pendatang sebab. Dan datang enggaknya tenang itu tergantung kita. Karena sejatinya ketenangan memang tumbuh dari diri kita sendiri. Dari kita yang mau belajar bersyukur. Dari mana awal syukur? Dari hati yang menyadari nikmat, dan dari hati yang merasa cukup. Selesai. Jadi, apa yang ingin kita kejar? Mapan? Disukai banyak orang?
Ayo kita kejar. Namun ingat, kalau kita harus berlari dalam keadaan berserah diri. Jangan berlari lalu merasa bisa sendiri. Karena jika kita sudah mengejar, artinya kita sudah berharap. Dan dalam sebuah pengharapan, selalu ada rasa ingin terwujudkan. Pertanyaannya sekarang, siapa sih yang bisa mewujudkan keinginan? Apa manusia? Apa aku atau kalian? Bukan. Di dalam sebuah pertanyaan ini, Sang Pencipta adalah sebuah jawaban. Kita hanya bisa berusaha, dan terus berusaha, tanpa pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi dari ini, sebagai manusia, singkatnya kita fokus aja, menyirami apa yang sudah kita tanam, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa menang terhadap apa yang sedang kita perjuangkan. Asal logis dari apa yang sedang dijadikan harapan. Kalau mau berharap gak apa-apa, asal sesuaikan di mana tempatnya. Gimana kalau sama manusia dan gimana kalau sama pencipta manusia? Itu pun ada caranya. Untuk menjadi makhluk tanpa ekspektasi, sama halnya menggapai ujung langit. Mustahil bagi kita semua. Kita pasti akan tetap berharap, entah kapan dan kepada siapa nantinya. Yang jelas ada waktunya. Jadi bagiku, jika ada orang yang mengatakan akan berhenti berharap kepada siapapun, itu keliru. Kecuali dia mengatakan berhenti berharap kepada satu orang. Itu baru benar. Karena kata siapapun itu kan menyangkut kepada seluruh manusia. Jika orang itu berkata gak akan berharap kepada siapapun, artinya dia gak butuh pekerjaan dong. Gak butuh apapun yang bersangkut paut dengan siapa saja. Apa benar begitu? Hebat ya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi ada sih, sering kalimat itu keluar dari lisan orang-orang yang gagal atas harapannya, atau mungkin harapannya lagi dikecewakan kayak gitu. Saking sakitnya gitu ya enggak sih? Pikirannya juga enggak tenang, akhirnya ngomongnya sembarangan. Wajar kok tapinya. Namanya juga manusia, ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Terima kasih yang udah mau dengar. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi aku dan kalian juga tentunya. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang gak baik atau ada kata yang menyinggung perasaan kalian. Semoga kalian sehat selalu dan semangat menjalani hari-harinya ya. Sampai jumpa.